Seorang wanita yang tinggal bersama pacarnya menjadi korban penganiayaan sang kekasih. Aksi penganiayaan viral karena korban sempat live di media sosial saat penganiayaan terjadi. Ya ampun, kali ini tengok tolong. Inilah video viral saat seorang wanita, Melin Oktaviani, 27 tahun, mendapat penganiayaan dari sang kekasih, NK, 27 tahun, yang disiarkan langsung melalui media sosial korban di Kota Baru, Jambi. Terlihat saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Aksi penganiayaan ini pun menuai komentar dari warganet yang menyaksikan kejadian tersebut. Usai viral, polisi pun akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Motif penganiayaan ini dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terkait persoalan nafkah keluarga. Namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Dua pasangan ini mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku penganiayaan terhadap pacarnya yang tinggal satu rumah tanpa hubungan pernikahan tersebut terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap 6 pelaku baru dalam kasus jaringan sindikat penjualan bayi internasional. Ditreskrimum Polda Jawa Barat juga mengamankan 2 bayi yang siap diberangkatkan ke Singapura. Ditreskrimum Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus penjualan bayi dan mengamankan 2 bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ke-6 orang tersangka baru ini adalah orang-orang yang bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak dan Kuburaya, setelah beberapa kali dilacak selalu berpindah-pindah. Selain pelaku dan bayi, petugas juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, termasuk paspor bayi, orang tua palsu, dan juga dokumen akta notaris yang merupakan dokumen adopsi bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Di Pontianak dan Kuburaya, kita berhasil lagi mengamankan 2 orang bayi yang rencana akan diadopsi juga. Kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka dengan inisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan ML. 4 orang tersangka dibawa ke sini untuk lakukan penahanan, yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Total 20 tersangka sindikat penjualan bayi internasional yang diamankan polisi, 2 diantaranya masih DPO. Sementara 8 bayi berhasil diamankan dan telah dititipkan di sebuah panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Aksi pencurian kabel lampu penerang jalan terekam kamera warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku nekat menggali tanah demi kabel tembaga. Pelaku pencurian kabel tembaga terekam video amatir warga di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku membongkar dan menggali tanah di sekitar tiang lampu menggunakan linggis demi mengambil kabel tembaga. Tidak hanya itu, pelaku juga turut menggasak komponen sehingga sejumlah lampu penerangan jalan mati. Menanggapi aksi pencurian ini, Dishub Kota Bandung Panji Karismadi mengungkapkan pelayanan pemeliharaan PJU terus diintensifkan, baik melalui patroli rutin maupun kanal pelaporan dari masyarakat. Kalau kabel bawah tanah ya, kalau pasang harganya sekitar 68 ribuan satu meter. Kalau ngitung matinya itu, kalau satu rangkaian mati berarti kabelnya dibuang semua. Itu minimal berapa meter Pak yang dicuri? Kalau bicara minimal ya, satu rangkaian bisa mungkin 100 meteran gitu ya. Hingga kini, Kota Bandung memiliki sekitar 40.000 titik PJU yang dipelihara setiap hari oleh petugas Dishub.
Meski dijaga selama 24 jam, terkadang masih kecolongan dengan ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian masing-masing di kawasan Stasiun Manggarai dan di sebuah rumah kontrakan di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang bekerja sebagai pengamen kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang kereta komuter lain yang tertinggal. Aksi mereka sempat terekam CCTV. Mereka mencari kesempatan mengambil barang penumpang yang tertinggal saat kereta dalam keadaan kosong di Stasiun Duri. Tas berisi laptop untuk kemudian dijual di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Ketika kereta kosong, korban lupa membawa tasnya. Lalu untuk kedua pelaku memasuki gerbong kereta dan melihat kesempatan ketika ada tas yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Kini mereka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani News melaporkan. Sebanyak 4 pengemudi ojek pangkalan yang memaksa seorang ibu yang membawa bayinya turun dari taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terbukti bersalah melakukan pengancaman dan tindak kekerasan terhadap korban. Video ini merekam ketegangan antara pengemudi ojek pangkalan dan layanan taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tengah hujan, seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Tindakan ini dilakukan oleh ojek pangkalan karena menuduh sopir ojol telah mengambil penumpang di wilayah mereka. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Korban dan suami serta bayinya kemudian berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Insiden ini viral di media sosial. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Keempat pengemudi opang ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindakan pidana pengancaman dan kekerasan terhadap korban dalam peristiwa yang terjadi di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten,